Ya, selamat pagi anak-anak Tunas Muda Sekolah Minggu Gereja Baptis Indonesia Bait Lahim. Ketemu lagi dengan Ibu Lani. Hari ini kita akan belajar sama-sama pelajaran keempat, Aku menyangkal diri dari kesombongan. Tapi sebelumnya, ayo kita sama-sama berdoa dulu ya. Terima kasih Tuhan untuk hari ini. Kalau kami boleh bersama-sama belajar kembali firman Tuhan hari ini, belajar menyangkal diri dari kesombongan. Tuhan tolong kami, supaya kami punya sikap hati yang benar, telinga yang mau mendengar, supaya apa yang kami dengar hari ini bukan sekedar pelajaran seperti biasa, tapi satu pelajaran yang mengubahkan hidup kami. Tolong supaya kami punya sikap hati yang benar, tolong supaya kami bisa menghidupi apa yang kami pelajari hari ini. Terima kasih Bapa, biarlah kami menjadi pelaku-pelaku firman yang hebat, yang berkenan di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya, anak-anak Tunas Muda, aku menyangkal diri dari kesombongan. Nah, ayo kita mulai sama-sama pelajaran kita hari ini ya. Kita akan membaca sama-sama dari Markus 10 ayat 35 sampai ke 45. Sudah dibuka? Ayo dibuka dulu Alkitabnya. Markus 10 ayat 35 sampai ke 45. Ini permintaan Yakobus dan Yohanes, bukan memerintah melainkan melayani. Lalu Yakobus dan Yohanes, anak-anak Zebedeus, mendekati Yesus dan berkata kepadanya, "Guru, kami harap supaya Engkau kiranya mengabulkan suatu permintaan kami." Jawabnya kepada mereka, "Apa yang kamu kehendaki aku perbuat bagimu?" Lalu kata mereka, "Perkenankanlah kami duduk dalam kemuliaan-Mu kelak, yang seorang lagi di sebelah kananmu dan yang seorang di sebelah kirimu." Tetapi kata Yesus kepada mereka, "Kamu tidak tahu apa yang kamu minta. Dapatkah kamu meminum cawan yang harus kuminum dan dibaptis dengan baptisan yang harus kuterima?" Jawab mereka, "Kami dapat." Yesus berkata kepada mereka, "Memang kamu akan minum cawan yang harus kuminum dan akan dibaptis dengan baptisan yang harus kuterima. Tetapi hal duduk di sebelah kananku atau di sebelah kiriku, aku tidak berhak memberikannya. Itu akan diberikan kepada orang-orang bagi siapa itu telah disediakan." Mendengar itu, ke-10 murid yang lain menjadi marah kepada Yakobus dan Yohanes. Tetapi Yesus memanggil mereka lalu berkata, "Kamu tahu bahwa mereka yang disebut pemerintah bangsa-bangsa memerintah rakyatnya dengan tangan besi, dan pembesar-pembesarnya menjalankan kekuasaannya dengan keras atas mereka. Tidaklah demikian di antara kamu. Barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Dan barang siapa ingin menjadi yang terkemuka di antara kamu, hendaklah ia menjadi hamba untuk semuanya. Karena Anak Manusia juga datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang." Puji Tuhan ya. Biarlah firman ini hidup dalam hidup kita ya. Hari ini kita akan belajar sama-sama seperti yang tadi kita sudah sampaikan. Pelajaran keempat, aku menyangkal diri dari kesombongan. Tadi di pembacaan yang tadi kita sudah baca sama-sama, Markus 10 ayat 35 sampai 45, itu terlihat ada percakapan antara Yakobus, Yohanes, Tuhan Yesus, dan murid-murid yang lain. Yakobus dan Yohanes minta posisi kepada Tuhan Yesus. Pengen sebelah kanan atau sebelah kiri Tuhan Yesus nanti di waktu kemuliaan itu datang. Nah, tentu saja ini membuat teman-temannya yang lain marah ya. Siapa sih yang gak suka dengan kekuasaan? Siapa yang tidak suka dengan posisi? Nah, ini yang akan kita bahas sama-sama. Kadang-kadang manusia punya kuasa, manusia punya posisi, tapi akhirnya membuat mereka menjadi sombong dan lupa akan Tuhan. Nah,
Apa sih yang menurut dunia ini besar? Kita akan belajar sama-sama. Apa yang menurut dunia ini bisa menjadi besar? Di ayat 35-38 tadi sudah disampaikan. Bisa menjadi besar itu apa aja sih? Misalnya kita punya kuasa, kita punya ketenaran, kita punya uang yang banyak. Itu dianggap besar oleh dunia ini. Wah, hebat ya, dia punya kekuasaan untuk memerintah orang satu daerah ini. Atau, wah, dia hebat loh, dia selebgram yang terkenal. Dia artis yang terkenal, bayarannya pasti mahal, uangnya pasti banyak. Itu yang menurut dunia ini besar. Dan semua orang pasti senang ketika mendapatkan kekuasaan, ketenaran, dan uang yang banyak. Tapi kadang-kadang ya itu tadi, kita jadi orang yang sombong akhirnya. Lupa bahwa semuanya itu kita dapat dari Tuhan dan membawa kita ke dalam kesombongan. Nah, supaya kita tidak sombong, kita mau lihat nih, apa sih yang menurut Tuhan Yesus? Kalau tadi dari kacamata dunia, dari kacamatanya kita sebagai manusia, apa yang besar? Ketenaran, uang yang banyak, dan kekuasaan. Tapi, nah ini dia nih, apa yang menjadi besar menurut Tuhan Yesus? Yang menjadi besar menurut Tuhan Yesus ada di ayat 39-45. Coba anak-anak baca. Menurut Tuhan Yesus, diingatkan di sini nih, di ayat yang ke-42. Tuhan Yesus mengingatkan murid-muridnya bahwa pemerintah bangsa-bangsa memerintah dengan tangan besi. Mereka pakai kekuasaan mereka untuk menghalalkan segala cara, pakai kekuasaan mereka untuk mendapatkan apa yang mereka mau. Mereka menekan banyak orang, mereka menekan kiri dan kanan, supaya yang penting saya yang didengar. Saya yang menjadi besar. Tapi itu bukan caranya Tuhan Yesus. Itu bukan menjadi besar menurut Tuhan Yesus. Ayat yang ke-43, kalau anak-anak baca 43 dan 44, konsep Yesus menjadi besar adalah menjadi pelayan dan menjadi hamba. Itu yang Tuhan pengen kita lakukan, anak-anak. Bukannya Tuhan minta kita lupa kekuasaan atau tidak mencari uang, enggak. Tapi yang Tuhan mau, kita menjadi besar dengan nilai-nilainya Tuhan. Kita boleh pengen punya ada harta, kita boleh pengen punya kekuasaan, tapi pakai itu untuk memuliakan Tuhan. Gimana caranya? Ya tadi, kita menjadi besar sesuai dengan yang Tuhan mau, menjadi pelayan dan hamba. Bahkan yang Tuhan Yesus lakukan menjadi teladan buat kita semua. Tuhan Yesus melayani orang-orang yang datang kepada Dia. Bahkan Tuhan Yesus mau mati di kayu salib untuk menebus manusia yang berdosa. Nah, anak-anak, ini teladan yang luar biasa yang Tuhan Yesus berikan untuk kita lakukan. Tuhan Yesus mau supaya kita meneladani, mengikuti apa yang Tuhan lakukan. Tuhan Yesus itu luar biasa loh. Dia anak Allah yang punya kuasa, punya segalanya. Dia nggak perlu pusing dengan hal apapun. Bahkan kalau dia mau, semua bisa datang melayani dia. Tapi itu tidak dia lakukan. Bahkan dia datang ke dunia, dia jadi manusia, 100% manusia. Dia datang, dia melayani, jadi pelayan, jadi hamba, bahkan mati di kayu salib. Supaya apa? Supaya kita, manusia berdosa, bisa masuk ke dalam sorga yang mulia yang sudah Tuhan siapkan. Wah, keteladanan itu yang Tuhan mau untuk kita lakukan. Tuhan mau supaya kita semua, anak-anak Tuhan yang sudah percaya kepada Tuhan Yesus, melakukan percaya kepada Tuhan Yesus, menyangkali diri dan tidak sombong, menyangkali diri dari kesombongan. Lakukan segala sesuatu dengan rendah hati dan bersedia jadi pelayan untuk orang-orang di sekitar kita. Rendah hati itu adalah
rela untuk tidak mempertahankan gengsi atau posisi, dan bersedia melakukan hal yang menurut ukuran dunia nggak pantas untuk dilakukan, tapi dalam artian yang benar ya. Pemikiran dunia ini kadang-kadang bilang gini, kalau kita merendahkan diri, kita yang dipermalukan. Kalau kita merendah, nanti kita diinjak-injak orang. Ngapain saya merendahkan diri? Ngapain saya rendah hati? Nanti dianggap remeh sama orang-orang. Enggak, Tuhan Yesus mau kita rendah hati. Rendah hati bukan berarti kita lemah, tapi justru kita kuat. Kita melakukan apa yang Tuhan mau untuk kita lakukan. Jauh dari yang namanya sombong. Langkah yang benar yang kita lakukan. Menyangkali diri dari kesombongan. Belajar untuk merendahkan diri, belajar untuk hidup rendah hati. Kalau kita punya posisi, nggak arogan, nggak sombong, nggak sembarangan suruh-suruh dan tunjuk-tunjuk orang. Kalau kita punya kekuasaan, kita punya kekayaan, kita punya ketenaran, kita tidak menggunakan itu untuk kepentingan diri kita. Kita tidak pakai untuk kesombongan diri kita. Tapi sadar, kita semakin rendah hati dan sadar bahwa semuanya yang kita punya itu berkat dari Tuhan dan pakailah untuk kemuliaan nama Tuhan. Nggak ada yang salah dengan ketenaran, dengan harta dan kekuasaan. Tapi kalau ketenaran, harta, dan kekuasaan itu membawa diri kita menjadi sombong, itu yang salah, itu yang nggak boleh. Yuk anak-anak, kita belajar sama-sama, menyangkali diri kita dari kesombongan, belajar rendah hati, belajar dari Tuhan Yesus yang sudah memberikan keteladanan semasa hidupnya kepada kita semua. Menjadi pelayan, bahkan rela mati di kayu salib untuk menanggung manusia yang berdosa, membawa mereka semua masuk ke dalam surga yang mulia. Nah, anak-anak, Ibu Lani berharap dengan pelajaran kali ini kita belajar sama-sama ya untuk belajar rendah hati, menyangkali diri dari dosa. Nilai-nilai dunia yang ini tinggalkan semuanya. Jangan mau merendahkan diri, nanti dipermalukan. Udah, tinggalin nilai-nilai itu. Tadi ingat firman Tuhan bilang, apa? Rendah hati, jangan sombong, jadi pelayan, jadi hamba. Teladan dari Tuhan Yesus. Itu yang akan kita lakukan. Lukas 22 ayat 27 berkata, sebab siapakah yang lebih besar, yang duduk makan atau yang melayani? Bukankah dia yang duduk makan? Tetapi aku ada di tengah-tengah kamu sebagai pelayan. Keteladanan yang luar biasa yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita, itu yang harus kita lakukan. Ayo kita sama-sama belajar rendah hati, menyangkal diri dari kesombongan, belajar dari teladannya Tuhan Yesus. Jadi pelayan, jadi hamba, rendah hati, merendahkan diri kita di tangan Tuhan yang berkuasa. Anak-anak semuanya, ini ayat hafalan untuk minggu ini. Filipi 4 ayat 6b sampai 7. Yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba menjadi sama dengan manusia. Kalau Tuhan Yesus yang penuh kuasa, anak Allah yang punya segalanya rela datang ke dunia ini, turun menjadi sama seperti manusia, mengambil rupa seorang hamba. Keteladanan yang luar biasa sudah diberikan kita. Tugas kita hari ini, ikuti keteladanan Tuhan Yesus. Jadilah seorang hamba, jadilah pelayan Tuhan, miliki sikap hati yang benar, rendah hati, menyangkal diri dari kesombongan. Bisa ya? Kita sama-sama belajar. Ibu Lani juga masih belajar. Yuk kita sama-sama berdoa, kita minta pimpinan Tuhan supaya kita menjadi pelaku firman, bukan cuma mendengar saja. Kita sama-sama berdoa ya. Terima kasih Tuhan untuk hari ini, firman Tuhan yang sudah disampaikan, pelajaran yang sudah disampaikan. Tuhan tolong kami supaya kami dapat menjadi pelaku-pelaku firman, bukan pendengar saja. Tolong kami supaya kami dapat menyangkal diri dari kesombongan, tapi belajar merendahkan hati kami, belajar merendahkan diri kami di bawah tangan Tuhan yang luar biasa. Terima kasih Tuhan, tolong kami
anak-anak muda di gereja ini, jadikan mereka berkat dimanapun mereka ada, jadikan mereka teladan dalam masa muda mereka. Biarlah mereka hidupnya semakin diubahkan, semakin mengenal Tuhan Yesus sebagai Tuhan, Juru Selamat pribadi mereka, sebagai sahabat mereka yang berjalan bersama-sama dengan mereka. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, anak-anak tunas muda, hari ini sekian dari Ibu Lani. Ibu Lani berharap anak-anak dapat mengerti apa yang disampaikan di pelajaran 4 minggu ini. Kita harus ingat selalu untuk tetap rendah hati, tetap menyangkal diri kita dari kesombongan, ikuti teladan Tuhan Yesus ya. Nah, ada tugas untuk anak-anak tunas muda semuanya. Jawab dong pertanyaan yang ini ya. Silahkan dijawab, apa yang membuat orang menjadi sombong. Yang kedua, silahkan menuliskan kesimpulan dari pelajaran keempat ini atau apa yang anak-anak dapatkan dari pelajaran keempat ini. Anak-anak bisa menuliskannya di kolom komen di YouTube ini, atau anak-anak bisa mengirimkannya lewat grup WA kita masing-masing ya. Ibu Lani berharap anak-anak dapat melakukan tugasnya dengan baik, dan yang lebih lagi adalah anak-anak dapat melakukan apa yang kita dengarkan hari ini dengan baik dalam kehidupan kita sehari-hari. Terima kasih, selamat siang, Tuhan Yesus memberkati.